Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Senang rasanya saya Pramudiono, penyuluh agama Kristen Kota Salatiga, Kecamatan Tingkir, menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam program Suluh. Program Suluh ini adalah suara penyuluh kerjasama antara Bimas Kristen Kota Salatiga dengan Radio Betani FM Salatiga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya berikan judul atau tema dibebaskan dari kuasa dosa. Namun sebelumnya kita akan minta pimpinan Tuhan untuk kita bisa menerima firman Tuhan, memahami, mengerti firman-Nya. Mari kita akan berdoa, saya akan hantarkan. Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami puji dalam hidup kami, terima kasih Tuhan, jikalau Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, hingga saat ini kami masih bisa terus mengiring Tuhan dan beribadah pada Engkau. Di program Suluh ini Tuhan, suara penyuluh kami juga boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kami, hidup kami boleh bertumbuh dan iman kami boleh kuat. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami menerima firman Tuhan ini, mari Roh Kudus Engkau kiranya mengurapi kami, memberikan kami pengertian pemahaman akan setiap perkataan firman-Mu, sehingga bisa menjadikan rema dalam hidup kami, dan kami bisa melakukannya. Tuhan, berkati hamba-Mu juga yang akan menjadi alat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau sendiri akan memimpin mulut lidah hamba-Mu, dan Engkau akan menguasai hamba-Mu sehingga bisa menjadi berkat lewat kebenaran firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut firman Tuhan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan saya berikan tema tadi, yaitu dibebaskan dari kuasa dosa. Dan kita akan membaca firman Tuhan, ayat yang mendasari dari renungan kita pagi ini, yaitu di dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua. Roma pasal 8 ayat yang kedua. Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya masing-masing dan mari kita akan baca ayat ini. Saya akan hantarkan untuk membaca firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sekali lagi, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengar, membaca firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mengetahui bahwa di dalam sejarah kekristenan kita, jatuh bangun, orang percaya di dalam melawan dosa itu akan ada di dalam pengalaman pengiringan kita bersama Tuhan. Dosa sudah ada sejak awal penciptaan itu, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Di sana dosa menjalar kepada setiap orang, mulai dari keturunan-keturunan Adam dan Hawa sampai kepada kita. Itu namanya dosa keturunan. Nah, dosa ini telah membuat terpisahnya hubungan kita dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, pada saat ini kita akan belajar bagaimana supaya dosa ini bisa kita kalahkan. Segala keinginan dosa ini bisa kita patahkan, sehingga kita bisa dibebaskan dari kuasa dosa, meskipun kita masih ada di dunia ini. Kita tidak boleh menyerah di dalam kita melawan setiap pergumulan kita melawan kuasa-kuasa dosa. Kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari kuasa dosa oleh
pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dia sudah mati berkorban untuk kita semua, supaya kutuk dosa, hukum dosa, kuasa dosa itu dipatahkan, sehingga kita menjadi orang-orang yang bebas dari kuasa dosa. Nah, oleh karena itu pada saat ini, sebelum kita menginjak kepada poin-poin bagaimana kita dibebaskan dari kuasa dosa, saya mau ingatkan bahwa setiap pelanggaran terhadap firman Tuhan itu adalah yang namanya dosa. Jadi jika kita melanggar setiap firman Tuhan, itu namanya dosa. Dan dosa itu tidak mengenal kecil dan besar. Dosa adalah dosa. Itu yang saya mau ingatkan. Dan bagaimana cara kita untuk bisa menjauhi, menghindari segala keinginan-keinginan yang membuat kita bisa jatuh dalam dosa ini. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, nah poin yang pertama yang ingin mau saya bagikan pada saat ini adalah supaya kita dibebaskan dari kuasa dosa. Yang pertama adalah hidup di dalam Kristus. Sekali lagi, hidup di dalam Kristus Yesus. Di dalam Roma 8 ayat 1, kita akan baca di sana firman Tuhan, Roma 8 ayat 1. Di sana firman Tuhan berkata, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Nah, firman Tuhan tertulis bahwa setiap orang-orang yang ada di dalam Kristus itu tidak ada penghukuman karena dosa. Puji Tuhan, ya. Kita punya jaminan di mana kita ketika kita dipanggil Tuhan, setiap orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus, maka dia akan berjumpa dengan Tuhan di surga. Dan itu sudah jaminan pasti. Sehingga kita sebagai orang-orang percaya, bagaimana kita menghargai dan kita mempertahankan jaminan keselamatan ini dengan sikap hidup kita sehari-hari, dengan perbuatan kita yang mencerminkan karakter-karakter Kristus. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita mengetahui bahwa kita yang di dalam Kristus itu akan dimerdekakan di dalam Kristus dari kuasa dosa, maka yang kedua, bagaimana kita bisa dibebaskan dari kuasa dosa, yaitu dengan hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Roma 8 ayat 5. Saya mau sampaikan firman Tuhan, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan, Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, firman Tuhan di sini mengatakan bahwa ketika kita hidup menurut daging, ya kita memikirkan hal-hal dari daging. Dan itu adalah akhirnya menuju kebinasaan. Tetapi setiap orang yang hidup menurut roh, Roh Kudus di sini, maka dia memikirkan hal-hal, segala perbuatan yang dari Roh Kudus. Roh Kudus ini ketika Tuhan berjanji memberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, itu adalah meterai, di mana setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah meterai untuk kita bisa menjadi orang-orang yang punya jaminan hidup yang kekal. Roh Kudus adalah pribadi dari Allah yang Tritunggal, Allah kita. Roh Kudus adalah punya kepribadian. Roh Kudus punya pikiran, punya perasaan, punya juga setiap perkataannya. Oleh karena itu ketika kita sudah
diberikan Roh Kudus dalam hati kita, maka seyogianya kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, hidup kita harus menuruti pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang diberikan Tuhan dalam hati kita harus taati segala perintahnya. Roh Kudus juga sebagai penolong. Dia penolong kita saat kita menghadapi kelemahan, menghadapi segala kesulitan. Sehingga ketika kita menghadapi segala masalah ini, Roh Kudus siap menolong kita. Dia akan memberikan kita kemenangan di dalam kita melawan setiap masalah-masalah hidup ini. Roh Kudus akan menyertai kita sepanjang masa. Roh Kudus akan terus memberikan kita kekuatan dalam kita mengarungi kehidupan ini, yang mana masalah demi masalah terus ada. Ingatlah bahwa Roh Kudus punya kuasa. Dia punya kuasa karena dia juga adalah Allah, pribadi Allah yang ketiga, punya kuasa yang sanggup untuk membuat kita menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang punya kuasa juga di dalam kita mengalahkan setiap perbuatan-perbuatan daging kita. Kita wajib untuk mentaati setiap perkataan Roh Kudus dalam hati kita. Mari kita belajar untuk mendengar suara Roh Kudus dalam hati kita. Kita belajar untuk mencoba mentaati dan terus belajar tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Contohnya ketika kita bangun pagi, Bapak Ibu. Nah, ketika kita bangun pagi, Roh Kudus berbicara apa? Berdoa dulu. Firman Tuhan direnungkan, dibaca. Nah, ketika kita mendengar Roh Kudus berbicara seperti itu, ketika kita bangun pagi, maka kita akan mengikutinya, kita akan mentaatinya, sehingga kita tidak akan tidur lagi, kemudian bangun cepat-cepat, lalu kita datang pada Tuhan, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang siap menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini dengan pimpinan Roh Kudus. Awali hari-hari kita dengan kita bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan Roh Kudus, sehingga kita menjadi orang-orang yang akan disertai hidup kita sepanjang hari ini. Itulah poin yang kedua, supaya kita hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Pada bagian yang terakhir yang akan saya sampaikan di sini adalah bagaimana kita bisa dibebaskan dari kuasa dosa, yaitu mematikan segala perbuatan daging. Mematikan segala perbuatan daging. Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Di sana firman Tuhan berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh Kudus di sini kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di sini firman Tuhan jelas sekali mengatakan bahwa ketika kita oleh tuntunan Roh Kudus kita bisa mematikan perbuatan-perbuatan kedagingan kita, maka kita menjadi hidup. Nah, hidup di sini bukan berarti bahwa hidup yang jasmani, bukan. Adalah hidup secara rohani. Nah, perbuatan daging ini, ya, perbuatan daging ini bisa menjauhkan kita dari Tuhan, bisa memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, setiap perbuatan daging ini harus kita kalahkan. Kita harus matikan segala perbuatan keinginan daging ini, supaya kita hidup rohani kita bisa hidup terus, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Perbuatan daging itu berujung kepada kebinasaan,
Dan kalau Bapak Ibu baca dalam Galatia pasal 5 ya, Galatia pasal 5 di sana ya, perbuatan daging telah nyata. Apa saja perbuatan daging itu? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu perbuatan daging, perbuatan daging kita ini loh, yang mengenakan. Akan tetapi ujungnya kepada kebinasaan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mengapa kita tidak boleh menuruti keinginan daging? Sebaliknya harus mematikan keinginan daging. Kenapa? Karena ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini adalah milik Tuhan Yesus yang sudah menebus hidup kita dari kuasa dosa. Nah, kalau hidup kita ini sudah menjadi miliknya Tuhan, maka kita harus mentaati Tuhan kita saat ini, yaitu Tuhan Yesus. Bukan mentaati daging kita. Tuhan Yesus yang harus kita taati, karena kita menjadi hamba-hamba Tuhan sepanjang masa. Hamba-hamba yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kita sebagai orang-orang percaya harus bertekad berjuang untuk bisa mematikan segala keinginan daging, segala perbuatan daging, baik itu melalui perkataan, pikiran maupun perbuatan. Kita bisa mengalahkan perbuatan daging itu dengan kita mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Tapi ketika kita hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, maka kita bisa kalah, kita bisa jatuh dalam dosa. Maka andalkan Tuhan Yesus, andalkan Dia untuk membuat kita bisa menjadi orang-orang yang menang menghadapi peperangan rohani yang terjadi setiap hari ini. Sebagai orang-orang yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan ketika kita menghadapi peperangan rohani melawan kuasa-kuasa dosa, kuasa-kuasa jahat, kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah. Setiap hari kita harus menggunakan. Karena iblis dan kuasa-kuasa jahat itu bisa datang, bisa menyerang kita setiap saat. Jangan biarkan kita lengah sedikit pun, tapi kita harus waspada dan terus sigap dengan memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Di dalam Efesus pasal yang ke-6, Bapak Ibu bisa baca di sana tentang perlengkapan senjata Allah yang harus kita pakai untuk bisa melawan segala tipu muslihat iblis, segala godaan-godaan dosa yang senantiasa datang untuk menyerang kita setiap hari. Tetap kuat di dalam Tuhan dan kita bisa mematikan segala perbuatan daging ini. Memang perbuatan daging ini harus terus kita bisa kalahkan, Bapak Ibu. Jangan hanya kita berharap pada kekuatan manusia, itu sia-sia. Kita harus berharap dan mengandalkan kekuatan dari Tuhan sehingga kita bisa menang. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, Bapak Ibu. Kita percayai ini, kita pegang teguh. Tuhan sudah berkata kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena Tuhan Yesus sudah menang dari kuasa dosa dan kuasa jahat. Tuhan Yesus sudah mengalahkan itu. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa mengalahkan setiap kuasa jahat, kuasa dosa. Kuasa Tuhan diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Lakukan dan praktekkan kuasa Tuhan
untuk kita bisa menaklukkan segala kuasa-kuasa dosa dan kuasa-kuasa jahat. Jadilah orang-orang yang menang. Jadilah orang-orang yang merdeka, dimerdekakan dari kuasa dosa, kuasa jahat. Firman Tuhan ini kiranya akan membuat kita semakin hari semakin menjadi pribadi yang kuat dan menang. Itulah bagian ketiga yang terakhir yang saya sampaikan, menjadi orang yang bisa mematikan segala perbuatan daging. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya sudah sampaikan firman Tuhan, 3 hal yang harus kita pegang dan kita lakukan dalam hidup ini supaya kita bisa dibebaskan dari kuasa dosa, yaitu kita harus hidup di dalam Kristus. Itu adalah harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Lalu kita harus hidup menurut pimpinan dari Roh Kudus. Setiap hari kita harus belajar mendengar suara Roh Kudus dan mentaatinya. Dan yang ketiga, kita harus mematikan segala perbuatan daging. Niscaya kita akan bisa terus bebas dari kuasa-kuasa dosa yang menyerang kita, yang akan menjatuhkan kita. Lakukan firman Tuhan ini, maka Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Justru kita bisa mengalahkan segala keinginan dosa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, marilah sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita dalam program Suluh ini, jangan lupa kita harus senantiasa berdoa dan percaya berharap pada Tuhan. Segala pergumulan hidup kita, Tuhan pasti akan menolong. Saya akan mendoakan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Mari kita berdoa, satukan hati. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, puji syukur Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan saat ini. Dan firman-Mu sudah jelas dan kami sudah pahami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari kuasa dosa oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Biarlah kami boleh memahami hal ini dan kita bisa menjadi orang-orang yang menang dari kuasa dosa, kuasa jahat yang senantiasa terus akan menyerang kami. Kami tidak khawatir, kami tidak takut, karena Engkau beserta kami yang memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang mengalahkan setiap kuasa dosa. Dan saat ini hamba-Mu secara khusus berdoa untuk pendengar dan pemirsa program Suluh dimanapun mereka berada yang sedang menyaksikan lewat YouTube maupun juga pendengar radio Betani FM yang mendengarkan lewat channel radio Betani FM dimanapun berada. Kami hamba-Mu saat ini serahkan hidup mereka Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Pergumulan-pergumulan mereka ya Tuhan kami serahkan pada Engkau. Jika saat ini mereka sedang mengalami kesulitan hidup karena ekonomi, Tuhan tolong kiranya Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat-Mu bagi mereka. Ajar mereka senantiasa berharap mengandalkan Tuhan sehingga mereka bisa melewati masa-masa kesulitan ekonomi ini dengan tetap berharap percaya pada Engkau dan senantiasa terus berharap akan pertolongan Tuhan. Dan tiba waktunya Tuhan menolong mereka boleh dibebaskan dari kesulitan ekonomi, mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jika mereka saat ini sedang menghadapi kesulitan dalam rumah tangga mereka, keluarga-keluarga yang sedang menghadapi pergumulan, beban berat, Tuhan hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau juga akan melepaskan setiap kuasa-kuasa dosa, kuasa jahat yang mengakibatkan mereka saat ini menghadapi masalah-masalah hidup ini. Tuhan mari berikan mereka kekuatan dan berikan mereka kuasa-Mu Tuhan sehingga mereka bisa melewati setiap masalah-masalah hidup mereka dengan percaya kepada Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa setiap mereka yang saat ini
jika sedang dikuasai oleh kuasa-kuasa dosa atau kuasa jahat yang membelung hidup mereka. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau juga boleh melepaskan segala belenggu dosa mereka Tuhan, dan buat mereka menjadi orang-orang yang dimerdekakan dari kuasa dosa dan kuasa jahat. Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, untuk mengalahkan dosa-dosa dan kuasa jahat. Berkati mereka Tuhan, berkati setiap Bapak Ibu Saudara yang saat ini ada dan mendengarkan program Suluh pada saat ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan tolong mereka. Berkati Salatiga, kota kami tercinta, berkati juga bangsa kami Indonesia, berkati pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah-daerah. Tuhan berkati sehingga mereka boleh terus membawa kehidupan kami ini menjadi lebih baik lagi lewat Tuhan memberikan hikmat pada para pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami semua saat ini, dan kami siap menjalani kehidupan kami sepanjang minggu ini yang akan kami lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, saya terus mengingatkan supaya kita senantiasa terus mematuhi protokol kesehatan. Walaupun kita sudah tidak pandemi lagi, kita sudah endemi virus corona, tapi kita harus tetap waspada dan menjaga diri kita masing-masing dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Demikianlah program Suluh pada saat ini, Suara Penyuluh, dan kiranya kita boleh bertemu lagi dalam program Suluh berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.